kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Hari Nusantara Tidore 2023 yang dilaksanakan pada hari ini bukan hanya untuk memperingati deklarasi Juanda yang dihelat pada 13 Desember 1957, melainkan juga sebagai sebuah harapan konektivitas antar daerah di Indonesia. Peringatan Hari Nusantara 2023 dipusatkan di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Peringatan Hari Nusantara 2023 dengan tema Merajut Konektivitas Nusantara dan Ekonomi Maritim dari Titik Nol Jalur Rempah dilaksanakan di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara pada tanggal 10 hingga 12 Desember 2023. Kementerian Perhubungan yang ditunjuk oleh Menko Marves sebagai Ketua Pelaksana Penyelenggara Hari Nusantara 2023 mengundang para UMKM serta artis lokal dan ibu kota yang akan memeriahkan peringatan Hari Nusantara. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan ini sebagai momentum untuk mengingat deklarasi Juanda yang telah memperjuangkan konsep NKRI. Hari Nusantara juga merupakan momentum Indonesia untuk membangun konektivitas antar provinsi dan antar kota kabupaten, membangun sinergi baik dari sektor pariwisata hingga budaya di Indonesia agar dapat meningkatkan dan membangun perekonomian bangsa. Untuk itu ia berharap Pulau Tidore yang menjadi tuan rumah tahun ini dapat didorong menjadi salah satu kawasan strategis pariwisata nasional. Kemudian sebagai dukungan suksesnya kegiatan ini, Kemenhub menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana transportasi. Di antaranya menyediakan 30 unit bus ukuran mikro di Tidore dan Ternate selama pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya momen Hari Nusantara menjadi semangat baru bagi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia bagian timur yang selalu menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi. Sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, kekayaan maritim yang perlu kita syukurin bersama. Sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden bahwa Indonesia harus membangun dari pinggiran melalui peningkatan peran dan daya saing daerah. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyatakan bahwa saat ini proses pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara sudah mencapai 61,2%. Ia pun meyakinkan bahwa desain bangunan istana dan kantor presiden di IKN seluruhnya menggunakan produk dalam negeri. Interior Istana Presiden dan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara didesain seluruhnya dengan menggunakan produk dalam negeri. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono usai rapat terbatas dengan Presiden terkait perkembangan pembangunan IKN menyebut beberapa material yang digunakan untuk interior Istana dan Kantor Presiden seperti lantai didesain khusus oleh pengrajin Yogyakarta, sementara lampu-lampunya adalah ukiran tembaga dari Boyolali, Jawa Tengah. Interior bangunan terpenting di IKN itu juga memanfaatkan kayu dari Jepara serta pegangan pintu dari Cepogo, Boyolali. Namun masih ada beberapa catatan untuk desain interior kantor presiden di IKN sehingga masih perlu disempurnakan. Menteri PUPR Basuki menyatakan bahwa kemajuan pengembangan tahap pertama di IKN yang mencakup proyek istana dan kantor presiden sudah mencapai 61,2% dan diharapkan dapat rampung sepenuhnya pada Juli 2024 atau tepat sebelum peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Meskipun tidak menyebut perkiraan biaya, Menteri PUPR pun meyakinkan bahwa desain bangunan istana dan kantor presiden di IKN akan sangat kental budaya Indonesia, berbeda dengan kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta yang bergaya kolonial. Progres untuk yang batch pertama pembangunan IKN sudah 61,2%. Target untuk selesai pada bulan Juni-Juli 2024 masih insya Allah masih bisa kita selesaikan, termasuk untuk istana dan kantor presiden. Jadi itu tadi yang kami laporkan pada Bapak Presiden. Informasi lainnya, pemirsa, memperingati 75 tahun Universal Declaration of Human Rights, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan 3 hal penting penegakan keadilan HAM di Palestina. Menlu mengajak berbagai negara untuk memperbaharui komitmen bersama terkait dengan pemajuan HAM di Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terpilih menjadi panelis dalam pertemuan meja bundar peringatan 75 tahun Universal Declaration of Human Rights. Dalam pertemuan tersebut, Menlu menekankan 3 hal penting yang harus menjadi perhatian komunitas internasional terkait kondisi di Palestina. Menlu mengajak negara-negara untuk mau memperbaharui komitmen bersama terkait perkembangan HAM di Palestina. Menlu menegaskan pembela HAM tidak boleh tinggal diam dan berhenti memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina.
bahwa pada saat kita memperingati 75 tahun Deklarasi Universal HAM, kita justru menyaksikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza. Tindakan Israel yang membunuh masyarakat sipil, merusak rumah sakit, tempat ibadah, dan kamp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar Palestina bukanlah sebuah self-defense. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional. Karenanya saya menekankan 3 hal penting yang perlu menjadi perhatian dan perlu dilakukan oleh komunitas internasional. Pertama, saya mengajak negara-negara memperbarui komitmen bersama terkait pemajuan HAM. Saya tegaskan bahwa siapapun yang berkomitmen menjadi pembela HAM tidak boleh diam dan tidak boleh berhenti untuk terus memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Di sisi lain, Menlu juga menyampaikan kekecewaan Indonesia atas gagalnya Dewan Keamanan PBB dalam mengesahkan resolusi Humanitarian Ceasefire. Batalnya resolusi Humanitarian Ceasefire dinilai Menlu sebagai kegagalan sistem multilateral yang sudah usang. Menlu juga mengajak negara lain untuk menolak penerapan standar ganda dalam penegakan HAM. Standar ganda menjadi masalah terbesar dalam penerapan HAM. Menutup pidatonya, Menlu menegaskan agar berbagai pelanggaran HAM segera dihentikan dan proses perdamaian harus mulai dilakukan oleh kedua negara yang bertikai. Sebanyak 120 personil prajurit TNI Angkatan Laut diberangkatkan ke Lebanon untuk menjalankan misi perdamaian dunia. Nantinya personel dari Indonesia tersebut akan bergabung dengan pasukan perdamaian PBB untuk dapat mengikuti prosedur tetap untuk mengantisipasi ketegangan di kawasan perairan Timur Tengah. Sebanyak 120 prajurit TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda Maritime Task Force Satgas Konga MTF Unifil tahun 2023 diberangkatkan ke Lebanon dalam rangka menjalankan misi perdamaian dunia. Prajurit tersebut memulai perjalanan dari Tanjung Priok, Jakarta menuju perairan di Lebanon menggunakan kapal perang KRI Diponegoro 365 dan melewati perairan kawasan Timur Tengah yang hingga saat ini dalam kondisi memanas akibat perang antara militer Israel dan Hamas yang juga melibatkan Houthi dan Hizbullah. Konflik Israel dan Palestina yang terjadi tentunya akan mempengaruhi stabilitas keamanan di perairan Lebanon, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pasukan yang terdiri dari perwira, bintara, dan tamtama tersebut akan bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon. Satgas Kontingen Garuda MTF merupakan salah satu unit tugas dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon yang seluruhnya terdiri atas prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas memelihara perdamaian di sepanjang perbatasan Lebanon dan Israel bersama satuan tugas lainnya. Adapun tugas yang diemban oleh prajurit dari Satgas MTF Unifil yakni melakukan patroli di perairan sepanjang perbatasan, mencegah masuknya senjata secara ilegal dan menggelar pelatihan untuk prajurit Angkatan Laut Lebanon. Hingga 26 Oktober 2023, sebanyak 1.229 prajurit TNI telah tergabung dalam Satgas Unifil. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog hadapi pemilu 2024 KASN, serukan gerakan ASN Pilih Netral. Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom.